Oke, selamat datang. Kita kembali di podcast Ngobrol Handal, ngobrol kesehatan dan digital. Oke, kali ini saya Vini ditemenin sama Saya teman Bimo. saya Bimo. Nama lengkapnya dong. Oh, Bimo Wahyu Asmoro. Wis, namanya Di udah 29 tahun. Wis, status nggak usah. Married. Oke. Di episode kali ini kita akan bahas nih mengenai mental health atau yang berhubungan dengan kesehatan mental. Loh, itu aja kayaknya ya. Iya sih. Jadi emang topik itu nih mungkin 2 tahun ke belakang tuh lagi cukup ramai. Oke, rame banget ya. Walaupun sebenarnya kita nggak bertatap muka, tapi itu topik tuh bertebar di mana-mana gitu ya. Oke. Nah, kita akan ditemenin sama narasumber kita yang ahlinya sih pastinya sih, yang dia akan mengupas tuntas setajam silet pasti. Enggak, itu merek lain. Merek lain ya. Psikolog kita dari Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura, Kelapa Gading. Oke, mungkin kita sebutin namanya apa, langsung kita panggil aja nih. Sebentar, musik. Udah siap musik ya? Musik. Ding. Oke, kita langsung panggil aja kali ya. Boleh. Ibu Ismirah Afini. Namanya sama nih. Sama. Tapi yang beda ini psikolog. Ini psikolog. Ini psikolog. Saya pasien psikolog. Iya. Oke, halo. Halo Bu Ismi, selamat datang. Selamat datang, Ibu. Ya, terima kasih Mas Bimo, Mbak Vini. Apa kabar nih, Bu? Alhamdulillah baik. Kayaknya sekarang kalau ketemu kan nengin kabar gitu ya, biar saling update gitu ya. Iya, bener. Kalau zaman dulu kan nanya kabar kayak basi-basi. Basa-basi ya. Tapi sekarang tuh beneran, kabarnya gimana, sehat apa enggak gitu. Kalaupun sehat, fisiknya apa? Apa mentalnya? Nah, gitu kan. Bener. Alhamdulillah sehat lahir batin gitu Iya, ya. sehat lahir batin. Oh, itu jawaban baru tuh. Sehat lahir dan batin. Lengkap jadi langsung. Lengkap ya. Oke nih Bu, langsung aja kali ya Bu ya. Kita mau discuss, kita mau lebih tahu lagi nih mengenai mental health. Nah, yang tadi Mas Bimo sampaikan kan, berapa tahun, 2 tahun ini mungkin semenjak COVID kali Iya, ya. mungkin ya semenjak COVID. Semenjak COVID. Ya mungkin kalau ditarik mundur 5 tahun ke belakang memang ada beberapa teman yang ngerasa ya gitu, kok gue jadi gampang murung gitu ya. Saya kok jadi gampang sedih gitu ya. Kayaknya galau mulu gitu ya. Galau gitu. Nah, itu kenapa tuh? Gitu. Kenapa tuh gitu kan, kadang gue juga nggak tahu kenapa ya, tapi gue sedih aja gitu, tapi gue bingung aja, karena kan gitu jawabannya ya. Nah, sebenarnya mungkin itu situasi yang mungkin memang kita temukan di lingkungan sekitar kita. Betul. Tapi mungkin dengan adanya sosial media, Betul. itu menjadi jadi terekspos mungkin ya. Betul. Karena mungkin dia curhat di sosmed, status gitu ya, gitu ya, update Instagram stories gitu ya. Terus di retweet sama temennya, terus di retweet lagi, ya kira rame panjang. Gitu kan, kira panjang, dan akhirnya memunculkan komentar-komentar juga dari mungkin teman-teman netizen kali ya kita sebut ya, teman-teman netizen. Dan mungkin tidak jarang juga banyak dari yang kita temui, mereka mungkin mengulas gitu, ya, terlepas dari apakah mereka ahlinya atau tidak gitu, tapi yang kita lihat di sini adalah bentuk sharingnya gitu. Ternyata masalah kesehatan mental ini tidak hanya masalah satu orang, tidak hanya satu rumah, satu kampung, tapi ya semua gitu. Betul. Kan di jagat maya gitu. Nah, menurut Ibu nih, Ibu melihat fenomena mental health yang sekarang ramai ini, menurut Ibu apakah ini sesuatu hal yang memang mungkin ya memang sudah ada dan wajar gitu, ataukah mungkin ini sesuatu yang memang baru gitu, orang tuh baru berani speak up atau seperti apa? Oke, baik. Sebetulnya gini ya Mbak ya, dari dulu sebetulnya permasalahan terhadap kesehatan mental itu sudah ada. Mungkin kalau zaman dulu ya orang suka malu ya mau menyatakan kalau dirinya sedih banget, dirinya itu sebetulnya butuh ditolong ya. Tapi kalau saat sekarang betul sudah banyak sekali yang sudah berani untuk speak up ya, untuk menyatakan aduh
gue ini perlu ditolong, gue butuh pertolongan ya. Sekarang ini sudah lebih orang peduli akan keadaan kesehatan mentalnya dibandingkan dulu. Karena kalau dulu mungkin lebih kita ke arahnya kesehatan fisik yang paling utama ya. Sedangkan sekarang kita juga harus lihat ternyata selain seseorang memiliki kesehatan secara fisik, perlu juga memiliki mental yang sehat supaya bisa sehat dalam menjalani kehidupan ini. Oke, jadi auranya pun positif ya. Jadi nggak cuma kelihatan sehat doang badannya, tapi kalau hatinya senang, bahagia itu lebih kelihatan biasanya. Aurat beda ya, terpancar gitu. Terpancar, celing gitu. Betul banget itu Mbak. Tapi kan ada juga yang orang jago ya, yang orang-orang yang pintar untuk menutupi sebetulnya perasaannya seperti apa. Sebetulnya dia memang butuh ditolong, tapi dia bingung ya. Ada yang bingung, ada yang juga tidak mau ditolong. Ya. Oh ada Bu yang ada ya Bu? Ada yang ngerasa ya ini masalah saya, ini yang saya harus selesaikan sendiri, saya yang harus putuskan sendiri ya. Padahal pada saat itu mungkin dia membutuhkan pertolongan orang lain. Minimal dia berani open up tentang apa yang dirasakan gitu. Betul. Jadi terkadang nih kita jangan jadi mengucilkan orang-orang yang sudah berani berbicara. Wah, saya butuh ditolong. Saya ini kondisinya lagi tidak baik-baik saja. Itu alert Bu ya, harusnya jadi alert buat teman-teman sekitar ya. Betul, sebagai tanda ya. Lingkungan juga ya berarti support. Berarti ya harusnya lingkungan yang mensupport, mendukung dia, membantu mencarikan jalan keluar yang tepat buat dirinya. Karena kan mungkin pada saat orang-orang yang sedang sakit secara mental, mungkin dia tidak bisa berpikir secara jernih ya. Itu yang paling dikhawatirkan. Karena saat dia tidak bisa berpikir secara jernih, berarti dia kemungkinannya untuk bisa menyelesaikan masalah secara baiknya juga cenderung jauh dari itu. Makanya kita harus membantunya supaya dia bisa keluar dari permasalahannya. Oke. Nah, tadi ada yang sempat Ibu sebutin nih, berpura-pura katanya gitu kan. Nih kan ada lagi nih fenomena nih Bim nih. Kita ngelihat misalnya lu nih posting happy gitu kan, liburan gitu keluar kota di pantai, seneng gitu ya Bu ya. Tapi kita nggak tahu ternyata di balik itu gitu kan. Nah itu juga yang sering kita temukan mungkin di kota besar. Kota besar. Kita kan sering ketemu kan banyak teman-teman atau mungkin ya sebutlah mungkin artis, influencer yang memang kita melihat dia tuh happy gitu. Sempat ada beritanya situ ya? Iya sih. Nah mungkin kalau kita lihat mungkin dari sisi kasat mata mungkin ya, kayak nih orang happy banget. Semua ada, semua punya gitu ya. Happy gitu kan. Tapi ternyata setelah itu muncul masalah gitu kan, terekspos. Kayak itu masalah dengan apalagi kepribadiannya gitu kan, secara psikologis atau mungkin masalah yang sebenarnya dengan kaitan kehidupan sehari-hari gitu. Nah, Ibu ini melihat kejadian seperti itu di dalam ilmu psikolog tuh sebenarnya gimana sih Bu? Apakah itu memang sesuatu yang wajar? Dalam tanda kutip mungkin setiap orang perlu pengakuan diri ya, perlu brandingnya diri sendiri gitu kan. Apakah itu memang sesuatu yang sebaiknya ya tidak boleh dilakukan atau mungkin dihindari gitu ya? Untuk framing diri sendiri gitu maksudnya? Yang ya maksudnya yang tadi berpura-pura itu gitu. Sebetulnya gini Mbak, kebanyakan dari kita ya dalam hidup ini terkadang ada yang tadi yang saya sebutkan tidak mau dikasihani ya mungkin ya, dan mungkin kepengennya dihadapkan pada orang-orang banyak menampilkan dirinya adalah yang happy-happy aja ya. Padahal pada manusia sebetulnya pasti ada pasang surut ya. Betul. Ada pasti ada dinamikanya, pasti ada saat sedih, ada saat bahagia. Itu pasti datang dengan silih berganti ya. Tapi mungkin pada beberapa orang terutama mungkin pada public figure ya, dia tidak mau menunjukkan kesulitannya itu ya, karena mau dianggap. Karena dia mau dianggap selalu adalah orang yang baik, orang yang bahagia ya. Padahal itu kadang-kadang mungkin dia akan capek sendiri, capek kan ya, kita harus pura-pura happy padahal kita lagi nggak happy gitu kan. Untuk tersenyum tuh energi juga ya. Betul. Selain senyum adalah ibadah, ya betul. Bisa menebarkan energi baik juga sih ke sekitar pastinya. Padahal senyum itu bisa untuk obat awet muda loh Mas Bimo.
Senyum, Kelihatan Bim. kok di ibu kelihatan. Wah, ya Benar. kelihatannya 27 tahunnya Iya, gitu ya benar. Mas ya. Aduh. Enggak. Jadi ternyata gini, penelitian yang menyatakan bahwa kalau tersenyum itu ya, yang bekerja otot-otot di muka itu cuma 16. Sedangkan kalau Oke. dia cemberut Hmm. ya, muka cemberut itu yang bekerja 46 otot di Lebih muka. banyak. Lebih Oh. banyak, kan capek kan Jadi- jadinya. Pasti cepet tua kalau yang Oh, cemberut. sering cemberut jadi mungkin akan makin cepat timbul keriputnya gitu berarti ya. Betul, banyak Karena otot-otot wrinkle-wrinkle. bekerja semua ya. Iya, ototnya lebih banyak bekerja, jadi lebih bagus adalah tersenyum. Tersenyum. Nah, ternyata otot-ototnya kerjanya nggak terlalu banyak ya, Mm-mm. itu bikin tambah awet muda kan, gitu ya Mas ya. Oke, mungkin menyambung yang tadi Bu ya. Hmm. Kan banyak orang yang tadi berpura-pura, Vin ya, nyambung ke berpura-pura tadi. Mungkin dia ini nggak sadar sama yang dia miliki, terus terlalu banyak menginginkan apa yang dia tidak miliki, jadi tidak bisa fokus apa yang dipunya dulu gitu Bu. Bisa Mungkin jadi. seperti itu ya. Bisa jadi. Jadi sebetulnya intinya kalau sekarang kalau kita suka lihat ya, betapa orang yang untuk bersyukur itu sangat kurang ya. Padahal kalau saat sekarang nih ya, kalau kita masih bisa tinggal masih di bawah atap, masih punya selimut, masih punya sepiring nasi untuk kita makan, berarti betapa kita menjadi orang kaya ya. Sebenarnya itu Bu ya. Iya. Luar biasa ya. Jadi orang kaya itu kita masih bisa makan enak. Coba kalau kita sedang terbaring di rumah sakit ya, walaupun kelas VIP, super VIP, tapi nggak bisa makan yang kita kepengen, itu kan lebih sangat menyedihkan ya. Jadi kadang-kadang orang suka lupa untuk mensyukuri apa yang sudah dimiliki. Ya, mungkin itu pengaruh juga gini Vin ya. Di zaman 4.0 ini kan informasi kan begitu banyak. Ya, betul. Update-update apapun bisa dilihat dari HP, dari jempol, dari bangun tidur tuh udah kelihatan semua Bu. Kadang kita ngeliat hidup orang lain kok dia bisa ya, umur kita Iya. nggak beda jauh gitu. Nah, Kok dia udah lebih ya dari saya. pencapaian gitu Iya, ya. jadi udah dibuat standar sendiri kalau umur segini tuh lo Harus sudah punya segini. Lamborghini Iya. gitu. Kalau Tabungan 100 juta di umur. itu di umur sekian gitu. Sekian, gitu. Rumah harus dimenteng gitu. Kadang mungkin itu efek dari kita mungkin terlalu banyak mengkonsumsi informasi dan kita mengolahnya di diri kita yang nggak siap ini Bu terkait kesadaran diri. Hasilnya seperti itu Bu ya. Betul, betul Mas Bimo. Bahaya ya Bu ya. Bahaya, karena kadang-kadang gini, kita suka tanpa sadar ya, kebanyakan dari kita adalah membandingkan diri kita dengan orang lain. Padahal hidupnya kita adalah hidup kita sendiri ini, bukan hidupnya kita akan sama dengan orang lain, enggak ya. Karena harusnya yang terbaik itu adalah mengenali diri sendiri, menyadari apa yang kita miliki. Betul. Apa kelebihannya kita, apa kekurangannya kita. Betul. Bukan berarti kita lebih sibuk dengan apa yang dimiliki oleh orang lain ya. Sama gini Mas Bimo, coba nih Mas Bimo saya minta nih sama Mbak Vini, coba lihat hidungnya sendiri. Nggak bisa kelihatan. Bisa ya Bu ya. Susah Susah ya. Bu. Bisa, harus butuh kaca Kaca. misalnya Betul. ya, untuk bisa melihat hidung kita. Tapi kalau kita melihat hidung orang lain, Mudah. mudah banget ya. Jadi itu sama. Seperti kita melihat orang lain sangat mudah, sedangkan untuk melihat diri kita sangat sulit. Sebetulnya bisa ya tadi misalnya pakai kaca, iya ya, kita bisa cek lagi dengan diri kita. Oh iya ya, kemampuan kita kemarin ikut kursus memang dapat nilainya berapa. Nah, itu kan sebetulnya kaca kita, cermin kita ya. Refleksi diri ya Bu ya. Betul, refleksi diri, ngelihat sampai sejauh mana sih kelebihan dan kekurangan yang kita miliki, dan sudah sampai sejauh mana kita mengoptimalkan kemampuan yang kita miliki ini. Dibandingkan kita harus sama kayak dia sudah capaiannya, wah. Tapi kan lihat apakah yang dimiliki kemampuan itu sama dengan diri kita. Kita kan suka lupa ya, yang dilihat ada itu tadi, karena sangat mudah melihat hidung orang lain dibanding melihat hidung kita sendiri. Itu tadi. Nih, yang tadi menyambung ya Bim ya. Melihat postingan gitu ya, hidup orang lain itu kan menimbulkan, jujur sih ya, kalau saya sih insecure ya Bu ya. Ketika teman sudah ada di step mana gitu, kok saya masih di sini gitu. Nah, rasa-rasa insecure itu yang kadang menghantui gitu ya, yang membuat kita kadang ya kurang produktif lah, atau misalnya tingkat kepercayaan diri kita turun gitu. Apakah sebenarnya gue nggak bisa ya sebenarnya gitu kan. Nah, ini
Gimana nih Bu? Apa ada tools-tools atau teknis-teknis secara ilmiah Oke. atau Sebetulnya gini sama ya Mbak, kita ini sudah terbiasa daurnya tuh kalau udah habis lulus pertanyaan berikutnya pasti udah ya pertanyaannya sama. kerja di Iya. mana? Mau cewek, mau cowok, mau kuliahnya di mana? Habis kerja kapan nikahnya? Kapan nikahnya? Harus Iya. nikah? Habis nikah kapan punya Harus anaknya? punya anak gitu kan? Anaknya sekolahnya di situ. Oh, terus Iya. panjang. Iya, nah itu tadi. Padahal nih misalnya ya, orang ketemu jodohnya kan belum tentu di saat usia yang sama. Iya. Semuanya mungkin semuanya akan kepengen begitu lulus dapat kerja yang bagus, dapat jodoh yang bagus ya. Kan itu semua cita-cita ya, Iya. semuanya cita-cita. Tapi kan proses untuk menuju itu setiap orang tidak Berbeda, sama Bu, ya. Itu. Nah, sebetulnya dari kecil kita jarang sekali diajarin ya untuk menikmati proses tersebut. Dalam hidup ini semua ada Oke. proses ya. Tapi dari kecil kita sudah terpacu selalu dibandingkan, ih anak tetangga itu yang rumahnya sebelah sana nilainya bagus loh. Kok kamu enggak sih? Kok matematika kamu cuma segini? Nah. Oh, jadi mungkin kalau saya tarik mundur, mungkin jadi beda topik nih. Pola didik itu akan mempengaruhi cara pandang seorang anak sampai nanti dewasa ya? sampai Iya. memandang hidup, memandang pencapaian itu berpengaruh Bu ya. Betul. Kalau sekarang banyak yang disebut sebagai inner child ya. Iya. Itu betul. Berpengaruh Bu ya. Berpengaruh. Itu berpengaruh. Sebetulnya kalau memang dia mau untuk berubah dan melihat, oh iya waktu dulu memang mungkin ada yang salah Ada yang di dalam salah. pola asuh, ada yang kurang komplit, tapi dia mau memperbaiki dan dia menyadari itu bisa berubah. Bisa Bu ya. Bisa berubah. Intinya adalah sepanjang seseorang mau berubah menjadi lebih baik, itu bisa berubah. Apapun kondisinya, dia bisa berubah. Kan yang sulit itu adalah orang yang tidak menyadari kalau dia itu harusnya berubah. Ya, itu yang paling sulit itu Mas. Ya, untuk menggugah dia untuk bisa berubah itu Kalau kan dia- bisa jadi pertentangan kan, karena banyak orang yang tidak siap. Misalnya nih, kalau seseorang kalau lagi marah sangat berapi-api, Iya. ya mungkin itu teman kita, tapi saat kita kasih tahu, kita nasehatin, dia nggak terima. Ya enggak lah, memang itu memang pantas saya marahnya demikian, pasti selalu ada pembenarannya ya Iya. kan ya. Padahal harusnya kalau dia mau introspeksi diri dan melihat, oh iya ya, cara marahnya salah. Harusnya marah itu boleh ya Mas, Mbak. Tetapi caranya, cara menyampaikannya itu yang harus lebih diperhatikan. Marah boleh, sedih itu boleh ya. Tetapi harus diperhatikan caranya. Sesuai nggak sih dengan usianya kita misalnya. Ya kan, kalau kita ingin sesuatu nggak tercapai dengan usia saya, masa saya harus tantrum misalnya kan ya. Kan aneh Guling-guling banget. gitu, guling-guling ya, Bu. Guling, aduh. Salto-salto, kopral gitu Bu ya. Aduh, padahal udah nggak bisa salto, kan? Susah kan? Tahiyat aja kadang-kadang udah mepet. Jadi adalah dengan melihat, jadi orang itu sebaiknya adalah lebih matang sesuai dengan usianya. Marah yang lebih matang sesuai dengan usianya, tidak menyakiti orang lain ya. Jadi sehat mental itu adalah orang yang bisa memahami dirinya ya, bisa menyelesaikan masalahnya tanpa merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Oke, berarti sehat mental tuh bukan berarti hanya bahagia aja ya. Tapi ketika bagaimana dia mengelola emosinya ya Bu ya. Stress management ya Bu ya, mungkin Iya, bahasa betul. kerennya. Betul, bisa jadi sebagai stress management. Walaupun kadang-kadang mungkin dia nggak stres, sudah lebih dari stres sampai depresi. Nah ini kan yang lebih bahaya ya. Nah pada saat-saat demikian tuh udah membutuhkan orang lain ya, terutama ahlinya, misalnya ke psikolog ataupun ke psikiater. Di level itu Bu ya, udah harus butuh expertise ya Bu. Tolong gitu. Iya, betul. Expertise-nya. Jangan sampai akhirnya dia terpuruk semakin dalam, sebetulnya gitu ya Mas. Dan sebaiknya kalau kita pun melihat teman-teman kita yang tampaknya perlu kita tolong, kita tolong. Misalnya Hal yang paling mudah seperti apa Bu? kita menolongnya, Iya. misalnya kita tanyain, mau ada yang diceritain nggak supaya hati lo lebih lega, misalnya gitu. Mendengarkan ceritanya Iya. dia ya Bu Cukup ya. dengarkan. Dengerin aja Bu ya. Iya, dengerin aja dulu ya. Karena kadang-kadang kan beberapa orang juga belum tentu membutuhkan nasihat ya. Betul. Tapi cuma membutuhkan tempat orang yang ya. mau mendengarkan. Betul.
gitu. Jadi dengarkan aja. Hmm. Mungkin pada beberapa kasus yang kita ngerasa belum bisa Kasih bantu, solusi, ya. kita kan bisa saranin, oh coba deh ke psikolog atau apa. Jadi gini Bu, mungkin ya ada fase di mana kadang kan kalau udah stres gitu Bu ya, kita bingung mau Ini cerita curhat sama dulu. siapa. Ini curhat nih. Kayaknya sih gitu kan. Boleh kok. Kadang kita bingung Bu, taruhlah kita nggak punya orang buat bercerita gitu Bu. Dan awareness terhadap mental health ini kan di Indonesia juga udah mulai naik, tapi untuk alur ke profesional untuk Aksesnya bisa ya. ngobrol ke ibu, itu kan mungkin teman-teman anak muda nggak tahu, atau apa mungkin saya terkurang informasi gitu Bu ya. Kalau apa mesti ke rumah sakit dulu atau ada helpline gitu yang mempermudah itu, emang stepnya gimana sih Bu? Kalau misalnya mau ngobrol sama profesional seperti ibu itu seperti apa Bu? Memang ke rumah sakit ya. Harus ke rumah Iya. sakit ya Bu? Di rumah sakit itu insya Allah ada psikolog, apalagi rumah sakit Islam. Wah. Iya, Benar. rumah sakit Islam. Sukapura, Kelapa Gading. Sukapura Kelapa Gading. Kami psikolognya ada 2 gitu Wah. ya. Ada 2 psikolognya malah ya. Dan aliansi kami rumah sakit Islam lain juga ada psikolog. Dan jadi kalau yang saya lihat untuk di Jakarta mungkin sangat mudah sekali ya untuk menemukan banyak sekali psikolog. Dia searching itu juga pasti akan ketemu ya untuk kemana ke psikolognya yang terdekat ya. Mungkin kalau untuk yang di daerah memang masih beberapa yang psikolognya masih belum tersedia ya. Walaupun sudah beberapa, sudah banyak ya. Yang pasti sebetulnya gini Mas Bimo, janganlah pada saat sekarang karena searching terus melihat misalnya nih ya, Oh iya. ciri-ciri bipolar. Iya. Nah, Ciri-ciri stres, depresi gitu. ciri-ciri Mudah stres. ngantuk. Bisa. Itu kayak habis makan Bu kalau itu. Ya, Begadang misalnya ya. begitu dibaca ciri-cirinya, waduh, kok Mirip gue banget. Nah. Nah, itu sering kayak terjadi ya. Dia lu. Ketahuan kan? Iya, itu jangan langsung ngerasa atau menjudge diri sendiri. Wah, berarti gue depresi nih. Ya. Jangan self diagnose ya. Iya, betul. Tolonglah ke ahlinya untuk bisa melihat benar nggak sih sampai emang udah sampai sejauh itu atau gimana gitu. Jadi jangan begitu dibaca, wah, gue banget, itu harus hati-hati gitu ya Mbak Vini ya. Dan mungkin teman-teman yang ngerasa mungkin ada gejala-gejala, nggak usah takut ke rumah sakit Bu ya, dan nggak usah takut kalau penyakit ini nggak bakal hilang. Bisa Bu diatasi ya Bu? Semuanya bisa Mas. Bisa Bu. Insya Allah Tadi semuanya inner bisa. child tadi Iya, Ibu sampaikan bisa. ya. Mungkin tadi Bipolar ya. Jadi memang mau nggak mau harus ke rumah sakit dan ngobrol langsung sama profesional sih kayaknya gitu sih Bu ya. Iya, betul. Dan diri sendiri juga harus yakin gua nih bisa berubah gitu lah bahasanya ya. Iya, setuju Mas. Harus ada keinginan untuk mau berubahnya, ya. Dan udah tahu juga untuk, wah saya memang harus ditolong. Saya membutuhkan pertolongan dan nggak apa-apa itu ke rumah sakit. Dan insya Allah sebetulnya kalau teman-teman ke rumah sakit kan sebetulnya itu rahasianya tetap terjaga ya. Iya, betul. Jangan ada ngerasa, aduh nanti kalau kesini ketahuan dong. Kalau saya sakit kan juga nggak apa-apa ya kalau kita lagi demam terus minum obat. Kan ke apoteknya juga nggak ngumpet-ngumpet Bu. Iya, kan sebetulnya sama, jadi nggak perlu takut gitu ya, nggak perlu takut. Dan itu tadi karena memang masih banyak yang ngerasa kalau dari aspek mental itu jadi sesuatu nanti saya dicap jadi sakit jiwa kan. Enggak langsung gitu ya, semua kan ada prosesnya. Dan untuk menegakkan diagnosa juga mungkin nggak butuh datangnya nggak cuma sekali, mungkin untuk beberapa kali untuk memastikan oh iya ini memang diagnosanya demikian gitu. Atau kita juga membutuhkan alat bantu di tes kepribadian. Ada Bu ya? Ada tes untuk mental yang MMPI ya Bu, yang pertanyaan berulang itu ya? Iya, wah pernah ya Mas ya? Hasilnya pernah Bu, nggak gila sih. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Mas ya. Sehat, bahagia, kenyang Bu, alhamdulillah. Sejahtera banget ya. Tapi kayaknya nggak ada deh Mas kesimpulan nggak ada sampai kenyang, sampai kenyang nggak ada. Nggak ada. Biasanya kan habis tes itu dikasih makan Itu dikasih snack katanya Bu. Iya, tapi kesimpulan kenyang nggak ada, makanya nggak ada. Mungkin sedikit menyambung. Kalau tadi kan itu gimana tingkat stresnya, impactnya ke diri sendiri. Nah zaman sekarang kan ada mungkin yang nggak bisa ngatur stres, dia ada masalah gitu Bu ya.
melukai pasangan atau orang Orang terdekat lain, lingkungan gitu. yang ada di Lingkungan. lingkungannya ya. Yang jadinya mungkin bisa berimpact, bisa menularkan stres itu ke orang lain. Oh, karena aura yang dipancarkan juga. Ya, dan mungkin terkenalnya jadi sekarang toxic relationship itu, Bu. Nah, Abuse lah. Itu berefek nggak sih, Bu? Mungkin yang tak tertangani tadi bisa sampai ngefek ke orang lain juga. Jadi abuse kita karena stres. Nggak bisa ngatur, lempar barang, lempar piring gitu. Lempar pasangan nggak? Enggak deh, Gimana? berat. Oke, jadi sebetulnya itu stres itu menular, Mas. Contohnya nih ya, kalau kita di kantor ya, bos kita stres ya, wah nggak tercapai ya, nggak achieve-nya nggak tercapai ya, nggak achieve ya, itu bisa nggak ke semuanya satu tim ikut stres? Bisa sih, Bu. Bisa sih, Bu. Sama itu kan akan menular. Sama seperti kalau anaknya lagi ujian nih ya, terutama pada ibu-ibu nih, anaknya ujian, yang stres siapa? Ibunya. Ayahnya enggak. Udah dibaca belum? Pagi gitu biasanya. Diulang lagi nanti. Iya. Padahal kalau anaknya kita tekan dengan stres, kan anaknya semakin stres. Belum tentu nanti ngerjainnya sebetulnya bisa, tapi karena stres jadi malah nggak bisa. Jadi malah nggak fokus. Iya. Nah, apalagi kalau yang sudah sampai tingkat tinggi stresnya ya, sampai melukai diri sendiri, sampai melukai orang lain, itu udah benar-benar yang mentalnya memang lagi sakit, Mas, yang tidak sehat. Karena kalau yang sehat, dia tidak melukai dirinya dan tidak melukai orang lain. Betul. Jadi emang ada tuh, Vin. Jadi emang teman-teman harus bisa menyadari diri sendiri ya. Gue ini lagi stres apa enggak sih, gitu ya? Ya minimal dia menyadari emosinya gitu ya. Iya. Tapi sebetulnya gini, Mas, stres itu tetap diperlukan, tetap perlu ya? pada kadar tertentu. Kenapa? Misalnya nih, kalau kita belum achieve, terus kita nggak stres, terus kita nggak ngapa-ngapain kan, santai aja. Stres itu diperlukan pada kadar yang tepat. Jadi fuel semangat kita, Bu ya. Jadi fuel semangat kita ya. Betul. Jadi stres itu nggak selalu negatif. Nggak selalu negatif ya. Nggak selalu negatif. Dia justru kita butuhkan ya itu tadi, semakin memicu kita ya untuk lebih termotivasi, lebih achieve kan ya. Sama anak-anak juga gitu, supaya saat ujian ya betul-betul mempersiapkan diri, jangan sampai enggak ya. Butuh stres tapi pada situasi ya, kadar-kadar yang pas untuk diri kita ya, supaya bisa memicu ke hal yang positif. Tapi kalau udah stresnya nggak baik sampai nggak bisa tidur, nggak bisa makan, nah itu perlu diajak traktir, Mas. Oh benar, benar sih. Kalau itu benar. Jangan-jangan saldo habis. Iya. Nggak tahu sih, nggak kenapa-napa, cuma habis aja saldonya gitu ya. Benar. Itu juga stres ternyata ya. Stres, Vin. Gue stres nggak kelihatan nih, gue nggak kelihatan. Pura-puranya gitu. Oke. Tadi ngomong toxic relationship tuh sempat ya. Kayaknya juga ada pengalaman? Tentu tidak. Tidak salah maksudnya. Toxic relationship ini kan sekarang sebenarnya banyak yang tadi sampaikan Mas Bimo ya. Sebenarnya kita sebagai orang ketiga gitu ya. Maksudnya bukan sebagai orang ketiga yang bukan sebagai orang ketiga yang di antara mereka berdua gitu ya. Oh, bukan yang tiba-tiba di kamu ini bukan ya? Bukan. Untuk jambak kan enggak gitu. Tapi kita sebagai orang di luar mereka yang bisa melihat mereka secara jernih dan netral gitu kan. Kadang kita sulit nih ngasih masukan gitu ya. Sebenarnya kondisi lo tuh begini, gue melihatnya begini, ini tuh udah nggak sehat gitu. Tapi kan yang di dalam sebagai si perannya itu kan dia fine aja gitu kan, senang aja gitu ngejalaninnya gitu. Nah, kita sebagai yang di lingkungannya ini gimana nih Bu nih? Apakah kita memang ya mungkin bukan memaksakan ya, tapi bagaimana cara menjaga mentalnya juga si orang ini gitu, si teman kita ini gitu. Jaga mentalnya. Sebetulnya gini Mbak, bisa kita ajak bicara ya, diajak bicara mungkin sambil saat ngobrol makan siang ya, kita ajak gimana nih dia, perasaan dia saat sekarang lebih gimana bersamanya misalnya. Karena mungkin kan kalau kita sebagai sahabatnya, mungkin dia pernah cerita ya pengalaman yang tidak mengenakan tersebut ya. Kita tanyain aja, sekarang kondisinya gimana gitu. Kebanyakan ada beberapa yang memang tidak berani untuk memutuskan hubungan padahal udah tahu itu toksik banget. Nah, itu dia tidak berani ambil keputusan ya untuk dirinya sendiri gitu.
karena lebih banyak ada ketakutan di dalam dirinya. Ada ketakutan, berarti ketakutannya misalnya, wah berarti nanti saya nggak punya teman curhat misalnya ya. Mungkin ada ketakutan, ya berarti nanti saya misalnya saya nggak dicintain lagi dong, nggak ada yang mencintai saya. Itu ketakutan-ketakutan yang mungkin muncul yang ada di dalam dirinya, sehingga dia lebih denial ya, mengabaikan bahwa hubungan yang dia alami saat ini adalah sudah tidak sehat ya. Iya, jadi dia lebih mengabaikannya, lebih melihatnya nggak apa-apa kok, aku bisa baik-baik aja, aku strong. Betul, ngerasa aku baik-baik aja kok ya, padahal sebetulnya ya nggak bahagia karena lebih banyak ketakutan-ketakutan yang muncul di dalam dirinya. Nah harusnya nih kalau Mbak Vini sebagai temannya diajak ngobrol, dia nyaman tidak sih sebetulnya kondisi saat sekarang ini, nyaman atau tidak, atau sebetulnya permasalahan itu sudah berhasil mereka atasi atau tidak. Kalau memang tidak berhasil, mungkin kita kasih saran, udahlah coba ke psikolog atau ke psikiater aja gitu ya. Jadi sebetulnya kadang-kadang orang pada dasarnya kan nggak suka ya dinasehatin gitu ya. Kadang-kadang ada yang sampai bilang, ya karena kan lu nggak ngalamin, lu nggak pernah aja gitu ya. Pasti selalu sukanya gitu ya. Karena kan ini gue yang ngalamin, bukan lu nggak tahu gitu ya. Padahal sebetulnya yang kita lihat dari luar itu sudah nggak sehat ya. Tapi ya itu tadi, karena dia menyangkal, denialnya terlalu tinggi, karena rasa ketakutan yang ditinggal, rasa ketakutan tidak dimiliki, tidak dicintai, itu yang mempengaruhi orang untuk tetap bertahan walaupun itu sudah tidak sehat. Jadi kalau gue simpulin, Vin, sebagai teman atau yang ada di sekitar hubungan itu ya, kita harus sabar Bu ya, dengerin sampai kita ajak mungkin ke psikolog langsung supaya dapat solusi yang lebih jelas lah gitu mungkin. Nah, pertanyaan lanjutannya Bu, biasanya ada nggak sih jangka waktu atau berapa step, berapa pertemuan kira-kira Bu sampai mungkin teman-teman yang mengalami tadi itu bisa minimal bisa berubah sedikit lah Bu? Biasanya dari pengalaman Ibu tuh berapa kali ketemu, oh dia udah bisa makin berubah gitu Bu? Ini kan semuanya tergantung ya Mas Bim ya, sama kepribadiannya masing-masing ya, yang dia mau berubah dengan cepat ya atau enggak. Dan kadang-kadang ini permasalahannya itu sebetulnya enggak satu, ada permasalahan-permasalahan lain juga sebetulnya ya. Oh, yang mungkin melatar belakangi dan mengikuti masalah itu. Iya, betul. Jadi kita juga harus, yang ini udah sehat misalnya, terhadap permasalahan itu udah selesai, tapi ada permasalahan lain yang belum diselesaikan, itu juga kan butuh waktu ya. Jadi biasanya kalau masalah tidak berat, mungkin 2 kali pertemuan itu juga sudah bisa, insya Allah udah bisa diatasi. Tapi kalau masalahnya banyak dan kompleks, mungkin lebih dari 2 kali pertemuan Mas. Gitu. Ya nggak banyak juga sih ya. Ketemu juga paling sama Ibu ngobrol kayak gini kan Bu ya? Iya kan, cuma ngobrol-ngobrol aja. Nggak dijampe-jampe enggak kan Bu ya? Nggak disembur pasti. Nggak disembur juga kok Mas. Jadi takut nih kalau disembur. Kalau disembur saya siap-siap bawa anduk. Nah itu, padahal di rumah sakit nggak disediain ya. Oke, menarik banget ternyata bisa ini ya, dapat insight baru gitu ya. Dapat pedoman baru, buat teman-teman kita yang mungkin kita ngeliat alert nih, tapi yang nggak disadari teman-teman gitu. Mungkin kalau tadi dari diskusi kita nih mungkin mental health ini kan gimana kita bisa mengelola stres tadi ya, emosi tadi ya Bu ya, mengarahkan emosi kita menjadi sesuatu yang mungkin jadi motivasi tadi Ibu sampaikan ya, untuk lebih baik gitu ya, dan juga mungkin perasaan untuk ya menerima emosi ya Bu ya. Betul. Nah ini menerima emosi yang kadang masih banyak yang denial nih Bu nih. Betul. Sebenarnya saya sedih, tapi saya denial gitu kan. Nah, apakah perasaan-perasaan seperti itu akan apa ya, bom waktu gitu ya? Kalau mendem gitu. Kalau mendem gitu, apakah itu sesuatu hal yang memang ya sebagai manusia hidup ya sudah gitu kan? Apakah memang itu ya sebenarnya bisa diselesaikan dengan step-step tertentu gitu, mungkin tips dari Ibu gitu? Sebetulnya gini Mbak, kalau kita menerima segala sesuatunya ya, yang penting kita terima dulu. Memang kan nggak enak ya
stres nggak enak misalnya ya, sedih nggak enak deh, contohnya sedih, tapi kita harus terima dulu. Ya, saya sedih misalnya, saya sedih diperlakukan demikian, ya terima dulu karena kan sudah kejadian kan, ya karena udah terjadi. Jadi apa yang sudah terjadi kita terima dulu, ya. Tapi saya untuk kedepannya saya akan rubah nih, karena saya tidak akan membiarkan diri saya sedih 2 kali misalnya. Tapi terima dulu yang sedih pertama ini, karena ini sudah terjadi. Kita tidak bisa merubah sesuatu yang sudah terjadi. Ya, jadi terima dulu yang sudah terjadi sambil kita menata diri dan siap apa nih caranya untuk bangkit. Kita nih sedih, gimana caranya nih supaya kita berkurang rasa sedih kita dan tetap selesai masalahnya misalnya. Ya udah deh, misalnya untuk ngurangin sedih kita beli es krim dulu misalnya ya, Mbak ya. Sepiring berdua es krimnya. Ya Mas Bimo ya. Benar. Sepiring berdua ya. Iya, Bu. Ya misalnya dengan makan es krim mungkin rasa sedih itu sudah mulai akan hilang ya, dan kita mungkin lebih tenang ya untuk bisa memikirkan ini permasalahannya seharusnya nih letak inti masalahnya di mana sih, dan penyelesaiannya apa aja nih yang tidak merugikan diri saya dan merugikan orang lain. Ya, gitu. Berarti terima jika kamu sedih, terima jika kamu memang merasa stres gitu ya Bu ya. Karena mungkin kita juga nggak bisa menjadi kuat setiap waktu ya Bu ya. Nggak bisa, Vin. Bukan Gatot Kaca, Vin. Maksudnya pasti ada dinamika dalam hidup Bu ya. Iya, betul. Kita terima dulu. Kondisi apapun itu kita terima dulu. Ya mungkin perlu beberapa saat untuk tarik nafas dulu ya Mbak ya. Tarik nafas dulu, baru kita lihat ini sebetulnya permasalahannya apa sih gitu. Terima dulu aja. Karena kalau kita nggak terima, justru kita nggak bisa berpikir secara jernih bagaimana menyelesaikan masalahnya. Tapi kalau kita sudah terima, kita pasti udah lebih mudah menemukan jalan keluar. Banget Mas Bimo. Keren Mas Bimo. Nggak apa-apa gitu ya. Emang saya keren. Jarang kan orang gitu, jarang kan Bu. Gue harus afirmasi. Gue nunggu banget lo ngomong yang lain. Bu harus afirmasi. Kalau saya ini bahagia. Bu, afirmasi apa kepedean ya Bu? Emang beda tipis sih. Oke, seru banget nih obrolan kita tentang mental health ini. Tapi mungkin buat teman-teman yang mendengarkan podcast ini, kalau misalnya mau tahu tentang mental health atau mau mendiagnosa gitu ya, seperti apa nih, saya nih sehat nggak sih, boleh langsung datang ke rumah sakit Islam Sukapura Kelapa Gading Jakarta. Ketinggalan. Oke, terima kasih Bu untuk insight yang menarik, bincang-bincangnya juga ya. Kita jadi aware nih ya, mudah-mudahan setelah ini dan juga pendengar juga bisa lebih tercerahkan ya. Amin. Oke. Saya pamit undur diri. Saya Vini. Saya Bimo. Dan narasumber kita Ismira Afini. Pamit dan sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Bye.